Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andatanda Tribuana dari kelas PT01. Saya akan mempresentasikan materi saya. Pertama, rumusan masalah. Pertama itu konsep daya listrik, kedua sistem saluran transmisi daya listrik. Fungsi saluran transmisi. Fungsi saluran transmisi daya listrik 3 fasa saluran udara adalah untuk memindahkan daya yang besar ke pusat beban dan pemakaian untuk industri melalui saluran distribusi primer. Suatu sistem transmisi terdiri dari tanah, menara, peralatan pada sisi pelayanan termasuk saluran, pensaklaran, gardu induk antara pembangkit dan pusat beban. Peralatan dan saluran memegang peran utama untuk menaikkan dan mengintegrasikan atau mengoneksikan sumber-sumber pembangkit. Pengertian transmisi. Pengertian transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribusi, sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Sistem distribusi. Pusat pengaturan atau distribusi control console atau DCC, saluran tegangan menengah atau 6 kV dan 200 kV yang juga biasa disebut dengan tegangan distribusi primer yang merupakan saluran udara atau kabel tanah. Gardu distribusi tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan trafo sampai dengan panel-panel distribusi tegangan rendah yang tegangannya 380 volt sampai 220 volt yang menghasilkan tegangan kerja atau tegangan jala-jala untuk industri dan konsumen. Faktor-faktor saluran transmisi. Pertama, tingkat tegangan. Kedua, jenis dan ukuran pengantar. Ketiga, pengaturan saluran dan pengendalian tegangan. Keempat, corona atau rugi-rugi. Kelima, aliran beban yang sesuai dan stabilitas sistem. Keenam, perlindungan sistem. Ketujuh, pertanahan. Ke-8, koordinasi isolasi. Ke-9, rancangan mekanis yang terbagi menjadi 3. Pertama, perhitungan tekanan dan andogan. Kedua, komposisi pengantar. Ketiga, jarak hantar. Pemilihan perangkat keras. Ke-10, rancangan struktur yang terbagi menjadi 2, yaitu jenis menara dan perhitungan tegangan. Yang terakhir, bentuk penampang indikator. Pertama, pejal atau untuk ukuran kecil yang digunakan pada tegangan menengah dan tegangan ini. Bentuk penampang pejalah 2 macam, yaitu pejal bulat dan pejal segitiga. Kedua, pilan atau standar. Untuk ukuran konduktor besar berongga terutama untuk tempat minyak pendingin yang dipakai pada kapasitas penyaluran yang besar. Ada yang berongga 1 dan ada berongga yang banyak. Baik, itulah presentase saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.